Augmented Reality media pembelajaran MIPA. Apa sih itu? Yuk kita kenal lebih lanjut. Augmented Reality atau disingkat dengan AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya dengan 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi, pada intinya, augmented reality adalah teknologi yang mampu menyisipkan informasi ke dalam dunia maya dan menampilkan ke dunia nyata, sehingga bentuknya lebih nyata dengan bantuan seperti webcam komputer, kamera, bahkan kacamata khusus. Cara kerja augmented reality. AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena akan menampilkan sebuah informasi seperti bentuk gambar, animasi, dan model 3D yang perlu digunakan sehingga pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. AR menggunakan teknologi SLAM, Simulation, Localization, and Mapping, dan sensor dan pengukuran kedalaman. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi, kolaborasi dengan pengguna, dan mengirimkannya untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh, serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan objek 3D. Proyeksi, salah satu komponen AR. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam handset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Refleksi. Tujuan dari cara refleksi adalah untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual. Jenis-jenis AR. AR memiliki beberapa jenis dan metode tergantung pada pengaplikasiannya. Yang pertama adalah marker-based augmented reality. Beberapa orang menyebutnya image recognition karena jenis AR ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindahkannya. Objek visual bisa berbentuk apa saja, dari kode QR yang dicetak hingga simbol khusus. Perangkat AR ini juga menghitung posisi dan orientasi marker untuk memposisikan konten. Dengan begitu, marker akan menampilkan animasi digital yang dapat dilihat oleh pengguna. Jenis yang kedua adalah markerless AR. Jenis ini menjadikan AR dipakai secara luas. Menggunakan teknologi GPS, pengukuran kecepatan, kompas digital, serta akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi kamu. Teknologi markerless augmented reality yang terdapat pada perangkat smartphone kamu memiliki ketersediaan fitur pendeteksi lokasi. Jenis ini umum digunakan untuk memetakan arah dan aplikasi seluler berbasis lokasi lainnya. Yang ketiga, projection-based augmented reality. Bekerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan real. Dalam beberapa kasus memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya. Ini seperti hologram yang kamu lihat di film bergenre SCV seperti Star Wars.
AR ini mampu mendeteksi interaksi antara pengguna dengan proyeksi melalui perubahannya. Yang keempat, Superimposition with Augmented Reality, mampu mengganti tampilan asli dengan augmented, baik full maupun sebagian. Disinilah object recognition memainkan peranan penting. Perangkat AR. Berikut ini adalah kategori perangkat yang mendukung augmented reality. AR Glasses. Kamu pasti pernah mendengar perangkat yang satu ini. Ia seperti Google Glass, Lustre C, True, Meta 2 Glasses, dan lain-lain. Keunggulannya apa sih? Perangkat ini mampu menampilkan notifikasi dari smartphone kamu, dapat membantu dari sektor perakitan, mengakses konten tanpa menggenggam atau sebagainya. Berikutnya adalah mobile device. Bisa digunakan di smartphone dan tablet. Perangkat ini paling banyak dan cocok untuk AR mobile, mulai dari bisnis, olahraga, game, dan jejaring sosial. Ada juga virtual retinal atau disingkat dengan FRD. Perangkat jenis ini menghasilkan gambar dengan sinar laser ke mata manusia, bertujuan menampilkan gambar yang terang dengan kontras tinggi dan resolusi yang tinggi juga. Sistem ini masih dibuat untuk penggunaan uji coba. Special AR Device, perangkat yang dirancang khusus untuk AR experience yang lebih baik tentunya. Contohnya adalah head-up display, yang fungsinya untuk mengirim data dengan tampilan transparan ke tampilan yang dapat diterima. Contoh penerapan AR. Tahu kan game Pokemon? Ini menggunakan teknologi AR loh. Ya, Pokemon Go. Game ini mempunyai daya tarik tersendiri karena memiliki konsep menggabungkan dunia nyata dengan karakter Pokemon favorit kamu. Jadi seolah-olah kamu sedang berada di dunia Pokemon kan? Nah, game lainnya yang menggunakan AR tuh seperti Harry Potter, Jurassic Park, dan masih banyak yang lainnya. Contoh penggunaan AR berikutnya adalah filter yang ada di Instagram. Hampir semua orang sudah bisa menggunakan filter karena tersedia beberapa filter yang menarik dan menghibur. Nah, filter-filter tersebut menggunakan AR sebagai objek 3D dan juga menggunakan sentuhan teknologi AI, Artificial Intelligence, sebagai logikanya. AR sering juga digunakan untuk pelatihan medis, baik itu berupa aplikasi maupun peralatan operasi lainnya. Contoh lainnya di dalam dunia pendidikan saat ini, lagi gencar-gencarnya nih menerapkan teknologi AR. Karena apa? Karena kecanggihan ini mampu memberikan warna baru di bidang pendidikan. Pengalaman yang dirasakan merangsang otak untuk menyerap ilmu lebih progresif. Ini adalah platform membuat augmented reality. Ya, ada Assembler Edu dan United 3D. Yuk kita lihat gimana sih Assembler Edu itu. Assembler Edu adalah platform yang memungkinkan Anda membuat objek 3D atau kita kenal dengan AR sehingga kegiatan belajar lebih interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Pada Assembler Edu, kita tidak membuat semuanya dari nol karena sudah banyak yang disediakan di platform tersebut, sehingga ini akan mempermudah kita dalam membuat objek 3D. Berikut ini adalah contoh fitur dalam Assembler Edu. Unity 3D merupakan sebuah software engine untuk mengembangkan game dengan genre casual. AR dan VR bisa dibuat dalam Unity ini. Hasil game dari Unity 3D ini bersifat cross-platform, yang berarti Anda bisa mempublikasikan game ke beberapa platform lainnya. Pada project Augmented Reality, media pembelajaran MIPA ini kita menggunakan yang pertama adalah aplikasi Unity, kemudian Vuforia, dan yang ketiga adalah Blender. Jadi di sini untuk membuat objek itu menjadi objek 3D, kita menggunakan aplikasi Blender.
Kemudian kita juga menggabungkan dengan aplikasi web di Euphoria agar dia bisa bergerak. Kemudian pada tahap terakhir itu adalah exporting atau fase ekspor, yaitu mengekspor objek 3D yang telah selesai dibuat ke dalam format file FBX agar dapat diimpor ke aplikasi Unity. Berikut ini adalah marker media pembelajaran Augmented Reality MIPA. Aplikasi media pembelajaran MIPA Reality ini terdiri dari 2 mata pelajaran kelas 8, yaitu matematika dengan materi bangun ruang sisi datar dan IPA-nya dengan materi struktur atom. Media pembelajaran MIPA Reality ini didesain untuk membantu peserta didik dalam mempresentasikan materi dalam bentuk 3D. Berikut ini adalah aplikasi AR yang sudah diinstal di dalam HP Android. Di sini ada matematika, IPA, informasi, dan exit di halaman utamanya. Kemudian ketika kita klik informasi, maka akan muncul petunjuk penggunaan aplikasi tersebut. Untuk kembali ke menu awal, maka kita klik tombol Home. Ini merupakan tampilan halaman home, kemudian kita klik matematika. Di matematika muncul mainkan materi dan evaluasi. Nah, apa aja sih yang ada di dalam matematika ini? Kita klik materi, maka akan muncul materi-materi tentang bangun ruang sisi datar beserta contoh soalnya. Pada aplikasi ini juga kita menyediakan evaluasi guna melihat meninjau kembali apakah peserta didik bisa lebih paham menggunakan augmented reality ini. Langsung saja kita ke menu mainkan. Di sini ketika kita klik menu mainkan, maka kita akan scan marker yang sudah kita cetak sebelumnya. Setelah kita scan, maka akan muncul secara otomatis objek 3D. Nah, ini adalah objek 3D dari kubus. Berikutnya adalah objek 3D dari balok. Objek 3D ketiga adalah prisma. Objek 3D yang keempat adalah limas. Mari kita lanjut ke IPA. Di sini sama, ada mainkan, materi, dan evaluasi. Kalau kita klik materi, maka akan muncul materi daripada struktur atom beserta contoh soalnya. Pada aplikasi ini, ada teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mechanical quantum. Di sini, ketika kalian klik evaluasi, maka akan muncul evaluasi soal-soal untuk struktur atom. Nah, sekarang gak lama-lama kita mulai dari mainkan aplikasi tersebut. Berikut ini adalah gambaran daripada teori atom Dalton. Selanjutnya, objek 3D yang kedua adalah teori atom Thomson, di mana seperti roti kismis. Objek yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Selanjutnya, model atom yang keempat adalah teori atom Niels Bohr. Berikut ini adalah implementasi media pembelajaran AR MIPA.
Itu tadi adalah media pembelajaran AR, Augmented Reality, untuk mata pelajaran MIPA. Semoga menginspirasi ya. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Bye.